Baik, selamat pagi semuanya. Hari ini saya akan melanjutkan tutorial membahas soal-soal UTS tahun lalu. Langsung saja kita mulai. Ya, kemarin udah beberapa hari lalu sudah membahas sampai soal nomor 2 untuk UTS sesi 1. Sekarang kita lanjutkan ke soal nomor 3. Dua buah benda dihubungkan oleh tali ideal bermasa seperti ditunjukkan oleh gambar di samping. Diketahui bahwa M2 sama dengan 2 kali M1 sama dengan 10 kilogram. Gunakan asumsi katrol tidak bermassa dan licin. A. Jika tidak ada gesekan antara kedua benda dengan permukaan bidang saat diketahui sudut theta adalah 30 derajat, gambarkan diagram benda bebas yang bekerja pada masing-masing benda. Kemudian tentukan gaya horizontal yang sesuai kepada massa ber M1 agar sistem benda tidak bekerja. Kita gambar dulu. Ini M1. Dia ada T, bawahnya dia ada W, yang ada M. Nah, di benda 2, bidang miringnya dulu. Atasnya ada T, bawah sini ada W, ke sini ada W. Akan ke bawah sini ada W sin theta. Diinginkan supaya sistem nggak bergerak dan ada gaya yang diberikan ke M1. Sederhana aja. Kan sini kita dapat bahwa T, kalau mau didandani dia, berarti T harus sama dengan W sin theta. Sedangkan di sini, berarti kan di sini ada F. Ya, sama dengan T. Ini W1, ini W2. Saya persamaan ini, kalau punya persamaan ini juga, berarti itu dapat F-nya sama dengan W2 sin theta. Sama aja M2 gaya. M2 kali G kali sin theta. Ini kita masukkan M2-nya adalah M2-nya berarti adalah 10 kg, G-nya 10, sin theta-nya sin 30 berarti setengah. Ini adalah 50 Newton.
Lanjut ke yang B. Tinjau situasi lain ketika terdapat gesekan antara benda bermasa M1 dan permukaan bidang datar. Kalau misalnya gesekan benda bermasa M1 dalam permukaan datar adalah mu S 0,7 dan mu K 0,5. Sementara itu tidak ada gesekan antara benda bermasa M2 dengan permukaan bidang miring. Pada situasi ini, gambarkan diagram bebas gaya benda-benda. Diagram gaya bebas benda tentukan besar sudut theta minimum agar sistem tepat akan bergerak. Di sini nanti aja buat F-nya. Sebenarnya diagram bendanya sama aja. Sama aja. Bedanya F di sini kita pakai gaya gesek. Karena kan si benda satu ini nggak bergerak di sumbu Y. Berarti N sama dengan W1. Nantinya VF sama dengan mu dikali 1. Karena gaya normalnya sama dengan M1. N sama dengan W1. Mu kali M1 G. Sehingga makanya mu statis. Karena katanya kan benda tepat akan bergerak. Berarti belum bergerak. Kita mau F ini sama dengan T. Dan kita mau T ini sama dengan T2 sin theta. Jadinya sin theta sama dengan mu kali M1 biasa G per M2 dikali G. Hasilnya adalah I-nya itu adalah 0,7. Di saling mencoret. Sudah tahu bahwa M2 adalah 2 kali M1. 2 sama dengan mu 2. Masukkan mu-nya, dapat sintetanya berapa? Sintetanya itu 0,35. Ini karena ini ujian harusnya nggak boleh bawa kalkulator, jadi jawaban ini harusnya ada cukup. Kesempatan di persoalan nomor 4.
Keempat, massa kereta pada wahana kereta luncur ketika terisi penuh penumpang di sebuah rombongan adalah 1.200 kilogram. Kereta bergerak dengan kelajuan konstan di sepanjang perjalanannya. Diketahui jari-jari lintasan melingkar loop adalah 10 meter. Dan ilustrasi seperti pada gambar di samping. Dapat dilihat bahwa titik C adalah titik tertinggi lintasannya. Abaikan ukuran kereta. Gambarkan diagram gaya benda bebas adalah titik C. Di titik C, kan gayanya gini. Ada karena gaya ke bawah dan gaya normalnya juga ke bawah. Karena kan gaya normalnya tegak lurus terhadap kontak. Kontaknya kan di ini nih dari atas dari sini. Berarti kontaknya ya ke bawah. Gaya normalnya ke bawah. Ini untuk yang A, ada ini aja. Untuk yang B. Nah, kan kalau mau ada pergerak melingkar itu harus ada percepatan sentripetal. Berarti W ditambah M-nya ini harus sama dengan B sentripetalnya. Di W M dan M di kuadrat per R. Yang ditanya adalah kelajuan minimum. Betul-betul meminimumkan ini, nah kita angkat ini aja. N-nya kita anggap nggak ada. Jadinya, I-nya tuh sama dengan W kali R dengan M. W sama dengan M kali G. Berarti M kali G dibagi M jadi G doang. Hasil lagi kali R. Hasilnya itu adalah Nah, yang C masih sama. Cuman karena dia ada gaya normalnya, berarti persamaannya jadi tambah N R. Ini kita masukin. Terdapat V-nya adalah 12 second. Dan untuk gerak melingkar, kita tahu bahwa V itu kan sama dengan 2pi R T. Berarti periodenya sama dengan V di 2pi R. Kita masukin V-nya, 2pi dan R tadi 10, dapat T-nya adalah N balik. Kita dapat P-nya adalah 1,67 pi second. Ayo ke nomor 5. Perhatikan pada gambar di samping sebuah benda titik bermassa M10 kg pada awalnya dalam keadaan tidak bergerak di titik A atau pada permukaan bidang miring yang licin. Tingginya titik A dari dasar bidang adalah 2 meter. Benda tersebut kemudian dilepaskan dari titik A dan bergerak menuruni permukaan bidang miring. Selanjutnya, benda bergerak secara horizontal dari titik B pada permukaan bidang datar dan koefisien genetik mu kan 0,25. Karena memakan benda titik dan bidang kasar hingga berada di titik C. Tentukan kelajuan benda saat tiba titik B.
yang sederhana aja, pakai kekalan energi mekanik. Titik awal ditambah potensial awal sama dengan kinetik akhir tambah potensial. Kinetik awalnya dia nggak ada karena benda nol diam. Potensial akhir yang nggak ada karena benda jadi ketinggiannya 0. Berarti kita bisa dapat mg awal sama dengan setengah m VdB kuadrat. Dapat VB dan 2G nah, I. Bisa kita dapat VB-nya adalah 6,32. Yang B, tentukan besar usaha yang dilakukan oleh gaya gesek kinetik selama benda bergerak dari titik B ke C. Itu aja. B dengan delta K. Berarti perubahan dari setengah M VB kuadrat kurangin 0. Karena pada titik C kan dia diam. Berarti VB-nya 0. VC-nya 0. VW sama dengan setengah M V kuadrat. VW sama dengan 200 Joule. Sama yang C. Tentukan panjang lintasan dari titik B ke C. Sama aja. Berarti kan W sama dengan DLZ dengan jaraknya delta R ya. Berarti delta R sama dengan W bagi F. W-nya kita masukin, F-nya berarti adalah mu kali gaya normal. Karena gaya normalnya adalah sama dengan gaya berat. Di sini kita tulis nama jadi M dari mu kali mg. Dari sini kita masukin, kita dapat delta R-nya adalah 8 meter. Oke. Ya, mungkin ini pembahasan UTS yang sesi 1. Kita lanjut ke sesi 2. Kayaknya nggak perlu sih. Oke, cukup. Sebenarnya konsepnya sama aja, jadi aku rasa aku nggak bakal ngebahas soal tes sesi kedua. Jadi ini mungkin yang bisa aku sampaikan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.